Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar daring ini. Dan tentu di awal kegiatan ini mudah-mudahan kabar kalian sehat, kabar orang tua kalian juga sehat. Dan alhamdulillah saya pun pada kesempatan penyampaian materi ini, Allah berikan suasana yang baik dan selamanya tentu mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kalau kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga dalam kegiatan belajar ini kalian senantiasa dan juga kita semua senantiasa diberikan semangat dan juga kelancaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang nanti harus dicapai di akhir kegiatan ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama untuk berdoa dan berdoa mulai. Alhamdulillah, berdoa kita sudah selesai laksanakan secara bersama-sama kelas 6 dan tentu mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan apa yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kali ini senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik kelas 6, senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian semua dalam kegiatan belajar ini. Dan tentu di awal kegiatan ini saya akan perkenalkan materi yang akan nanti disajikan dalam kegiatan belajar ini, yaitu tentang negara-negara ASEAN. Ya, dalam artian kita masih berkutat di negara-negara ASEAN begitu kelas 6 ya. Jadi ini adalah sambungan kegiatan daripada pembelajaran yang sudah kalian pelajari di pembelajaran 1 kemarin begitu kelas 6. Dan kemudian kalian tentu masih ingat dengan lambang ini ya. Kelas 6 ini adalah lambang daripada organisasi ASEAN ya kan. Di tengahnya di situ ada sebuah ikatan tali yang berjumlah ada 10 dan itu menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN itu berjumlah 10. Kalian tentu masih ingat ya kan negara mana saja yang menjadi anggota ASEAN? Masih ingat kelas 6? Tentu saja. Saya yakin sekali bahwa kalian semua masih ingat negara mana saja yang menjadi anggota daripada organisasi ASEAN. Tentu juga kalian masih ingat ya kan apa kepanjangan daripada ASEAN kelas 6 ya. ASEAN itu apa? Jadi ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation dan itu merupakan organisasi yang beranggotakan daripada negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN seperti itu kelas 6. Ya. Baik, ini adalah pengantar kegiatan kita pada pertemuan kali ini kelas 6 dan mudah-mudahan kalian sudah pada belajar dan mengingat semua begitu kelas 6 ya, sebelum kita lanjutkan nanti pada kegiatan berikutnya begitu. Nah, kelas 6 dalam kegiatan belajar ini tentu tujuan pembelajaran masih sama dengan tujuan pembelajaran yang kemarin karena kita masih membahas mengenal negara-negara ASEAN ini. Begitu juga dengan kompetensi dasar yang harus kalian capai pada saat nanti setelah selesai pembelajaran ini. Ya kan, tentu masih sama seperti yang kemarin seperti itu kelas 6. Di mana kalian nanti harus mengenal ya beragam jenis karakteristik daripada negara-negara ASEAN, baik itu dari letak geografis, kemudian letak astronomis, ya kan, kemudian pengaruh sosial budayanya, ya kan, kemudian pengaruh daripada letak astronomis terhadap iklim ataupun juga cuaca di negara-negara ASEAN seperti itu. Itu pengantar di kegiatan kita ya, di awal kegiatan kita kelas 6. Baik, kita lanjutkan kepada slide berikutnya kelas 6. Dan ini dia. Nah, letak astronomis ASEAN kelas 6. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai letak geografis, ya kan? Nah, sekarang kalian akan dibawa untuk mengetahui dan juga mengenal letak astronomis daripada ASEAN, ya kan? Ini dia. Nah, ini adalah peta di mana keseluruhan daripada negara ASEAN, ya. Kemudian kalau misalkan kalian melihat dari arah mata angin ini, ya, di mana yang sebelah atas itu adalah bagian utara, kemudian yang bawah itu selatan, ya kan? Maka kalian akan dapat melihat bahwa
Indonesia itu berada di ujung selatan daripada Asia Tenggara, ya, di mana berbatasan langsung dengan Samudra Hindia seperti itu kelas 6. Nah, bagaimana dengan letak astronomis ASEAN kelas 6? Ya, di situ sudah terlihat bahwa letak astronomis ASEAN itu adalah berada pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur, ya. Sehingga dalam peta letak seperti ini tentu semua negara di wilayah ASEAN itu kelas 6 itu termasuk pada sederetan wilayah negara yang berada di sekitar wilayah garis 0 derajat atau garis khatulistiwa seperti itu kelas 6. Baik, kita lanjutkan kepada slide berikutnya seperti ini kelas 6. Ya. Nah, bagaimana dengan pengaruh letak astronomis, ya kan? Tentu ada pengaruh, ya, atau ada dampak yang ditimbulkan daripada letak astronomis ASEAN, wilayah ASEAN yang seperti sudah tadi kita ketahui bersama seperti itu kelas 6. Nah, apa saja pengaruh letak astronomis terhadap negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti itu? Yang pertama adalah dengan letak astronomis seperti yang sudah kita ketahui bersama barusan kelas 6, maka itu berpengaruh pada cuaca, ya. Jadi di Asia Tenggara itu hampir keseluruhan daripada negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu beriklim tropis seperti itu kelas 6, ya. Iklim tropis itu seperti apa? Kelas 6, ya. Di mana pada iklim tropis itu hanya ada 2 musim kelas 6, ya, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau seperti kita di Indonesia, ya. Jadi di kita tidak ada musim salju, ya kan, tidak ada musim bunga begitu kelas 6. Yang ada itu di kita itu hanya musim hujan dan juga musim kemarau. Sama halnya dengan negara-negara tetangga kita di kawasan Asia Tenggara seperti itu. Yang kedua adalah kelembaban udara, ya. Jadi pengaruh daripada letak astronomis yang sama di kawasan Asia Tenggara itu, ya kan, kelas 6, itu berpengaruh kepada kelembaban udara, di mana kelembaban udara yang tinggi dikarenakan curah hujan dan penguapan yang tinggi, ya kan, karena memang kita dibagi 2 musim tadi, ya kan. Pada saat musim hujan, begitu kelas 6, itu tentu curah hujan di wilayah Asia Tenggara itu sangat tinggi. Begitu pula pada saat musim kemarau, ya kan, tentu itu penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan dan juga air itu intensitasnya atau tingkatannya juga sama begitu tinggi, sehingga menyebabkan kelembaban udara di kita atau rata-rata di wilayah Asia Tenggara itu cenderung sama seperti itu kelas 6. Kemudian yang ketiga, pengaruh daripada letak astronomis itu kelas 6, adanya perbedaan waktu atau pembagian wilayah waktu. Jadi di ASEAN itu dibagi menjadi 3 wilayah waktu atau pembagian waktu kelas 6, yaitu ada GMT plus 7, ya, ada juga GMT plus 8 dan juga ada GMT plus 9, ya. Apa yang dimaksud dengan GMT kelas 6? Ada yang sudah tahu GMT itu apa? GMT itu adalah Greenwich Mean Time, ya, di mana itu acuan standar waktu yang berada di kota Greenwich di Inggris begitu kelas 6, ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut terkait dengan GMT ini, ya, di pembahasan berikutnya begitu kelas 6. Jadi sekali lagi kelas 6 dapat kita ketahui bersama bahwa ternyata ada pengaruh, ya kan, dari letak astronomis yang sama kawasan Asia Tenggara itu terhadap persamaan segala sesuatu hal yang kita alami bersama juga anggota daripada negara-negara yang ada di wilayah ASEAN begitu, ya. Sekali lagi diantaranya adalah persamaan cuaca, kemudian kelembaban udara, dan juga adanya perbedaan waktu atau 3 wilayah pembagian waktu. Sama halnya dengan di Indonesia kelas 6. Ya, ada WIB atau waktu Indonesia bagian barat, ada juga WIT waktu Indonesia bagian timur, dan juga ada WITA yaitu waktu Indonesia bagian tengah seperti itu kelas 6. Baik, kita lanjut kelas 6. Ini dia. Nah, bagaimana dengan persamaan daripada negara-negara ASEAN, ya kan? Tentu saja, kenapa kok bisa sama begitu kelas 6, ya? Ini adalah ada kaitannya atau hubungannya dengan kemarin yang sudah kita bahas bersama, ya. Pertama, kita bersama dalam satu wilayah geografis. Kemudian yang kedua, kita juga bersama dalam
satu tata letak astronomis, sehingga tentu saja akan menimbulkan beragam persamaan begitu ya di antara negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, persamaan seperti apa yang kita miliki di negara-negara yang menjadi anggota ASEAN itu kelas 6 seperti apa? Kita lihat di sini ya. Nah, yang pertama adalah persamaan iklim. Gitu. Tadi terkait dengan ataupun ada hubungannya dengan letak astronomis ini ya. Nah, persamaan iklim ini terkait dengan tata letak daripada astronomis wilayah Asia Tenggara. Bagaimana dengan iklim di Asia Tenggara begitu kelas 6 ya? Jadi iklim di Asia Tenggara itu bisa dikatakan bahwa negara-negara di ASEAN itu beriklim tropis ya, seperti yang sudah disampaikan tadi kelas 6. Kenapa demikian? Karena secara astronomis berada di sekitar garis khatulistiwa begitu. Hanya sedikit wilayah Myanmar bagian utara yang masuk pada wilayah iklim subtropis. Hal ini menyebabkan suhu di negara-negara tersebut cenderung panas dan sangat cocok untuk pertanian. Seperti itu kelas 6 ya. Tadi ada sedikit yang perlu dipertegas begitu kelas 6. Ternyata ada juga loh ya di Asia Tenggara itu wilayah yang memang memiliki 4 musim atau subtropis, yaitu sebagian wilayah daripada Myanmar ya. Bagian utaranya itu beriklim subtropis di mana memiliki 4 musim kelas 6 ya. Nah, kemudian yang samanya itu apa selain daripada iklim? Ya. Yang samanya itu adalah mengenai sumber daya alam. Tadi sudah disebutkan ya, karena pengaruh daripada iklim tropis itu maka sebagian besar daripada wilayah ASEAN itu cocok untuk pertanian. Nah, pertanian ini pertanian apa begitu ya yang biasa dilakukan oleh masyarakat di negara-negara ASEAN. Sebagian besar penduduk ASEAN adalah petani ya, terutama menanam padi karena padi itu sebagai bahan makanan pokok begitu ya. Kemudian yang kedua adalah peternakan dan perikanan. Nah, usaha peternakan seperti apa saja? Ada sapi, ya kan, kambing, ayam dan lain-lain juga dikembangkan di negara ASEAN. Selain untuk kepentingan dalam negeri dan juga untuk diekspor ke negara lain. Selain itu, ya, dengan wilayah laut yang luas juga bisa menghasilkan komoditi ekspor ke negara lain seperti Jepang dan Uni Eropa. Ya, itu adalah sasaran-sasaran ekspor daripada hasil perikanan dan juga peternakan di wilayah negara Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh kita, ASEAN secara keseluruhan begitu, itu adalah bidang pertambangan atau energi begitu kelas 6 ya. Jadi sektor yang satu ini memang hampir negara ASEAN memiliki ya, terutama minyak bumi telah mendukung perekonomian daripada negara-negara ASEAN. Misalnya Brunei, kemudian Malaysia, Indonesia ya. Selain itu negara ASEAN juga memproduksi batu bara, nikel, biji besi, emas dan juga barang-barang tambang yang lain. Produksi pertambangan tersebut tentu saja kelas 6 akan sangat membantu ya bagi peningkatan kesejahteraan daripada rakyatnya di masing-masing negara ASEAN seperti itu kelas 6. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya kelas 6. Ini dia. Nah, kalau tadi persamaan kelas 6, nah sekarang lantas apa yang menjadi perbedaan daripada negara-negara ASEAN? Yang pertama adalah bentuk negara. Ya, tentu saja ini tidak ada jaminan sekalipun kita dalam suatu wilayah maka tidak ada keharusan untuk bentuk negara itu supaya sama, tidak kelas 6 ya, sesuai dengan paham yang dianut ataupun yang digunakan di masing-masing negara tersebut. Ya, bagaimana dengan bentuk negara begitu kelas 6 di negara-negara ASEAN? Ada perbedaan dalam melaksanakan pemerintahan negara ya, dalam artian di negara-negara ASEAN. Ada sebagian yang berbentuk kerajaan ya, jadi di wilayah ASEAN itu ada negara yang bentuknya kerajaan begitu kelas 6, seperti negara mana saja? Seperti Thailand, Brunei Darussalam dan juga Malaysia. Kemudian ada juga ya sebagian lain yang berbentuk republik. Misalnya Indonesia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos dan juga Filipina. Nah, pada kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan ya, dan dibantu oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan begitu kelas 6 ya. Sedangkan pada negara republik itu maka dipimpin oleh seorang presiden. Seperti di kita di Indonesia, karena kita berbentuk republik, maka negara kita dipimpin oleh seorang presiden yaitu Bapak Insinyur Haji Joko
Widodo, seperti itu kelas 6. Kemudian yang kedua, ya, perbedaan yang kedua kelas 6 di negara-negara ASEAN adalah tentang kebudayaan. Ya, tentu saja karena kita berbeda negara, ya, maka akan ada perbedaan daripada kebudayaan. Yang dimaksud dengan kebudayaan itu apa? Kelas 6, ya. Jadi kebudayaan itu adalah hasil daripada cipta, ya, karya karsa manusia, begitu, ya, yang terbentuk dalam sebuah tatanan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka, begitu. Ya, di antaranya tentang kebudayaan itu adalah yang pertama bahasa. Setiap negara ASEAN tentu memiliki bahasa nasionalnya masing-masing, begitu kelas 6, ya, seperti halnya Indonesia. Tentu bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa nasional oleh Malaysia dan juga Brunei. Dan di Thailand itu adalah bahasa nasionalnya adalah bahasa Thai. Kemudian Tagalog itu di Filipina, Mandarin itu digunakan sebagai bahasa nasional di Singapura. Singapura itu kan ada bahasa Mandarin, ada Inggris, termasuk Melayu juga dipakai di sana, begitu kelas 6. Ya. Kemudian di Laos ada bahasa Laos. Dan bahasa Khmer itu di Kamboja. Sama halnya dengan di Vietnam, begitu. Tentu mereka memiliki bahasa nasionalnya sendiri, bahasa Vietnam, dan juga di Myanmar sama mereka juga memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Burma, seperti itu kelas 6. Ya. Kemudian selanjutnya kelas 6 tentang kesenian. Setiap negara tentu memiliki kesenian yang berbeda, begitu kelas 6, ya. Bentuk kesenian juga memiliki keragaman satu negara dengan negara lain di ASEAN. Hal ini terlihat dari seni tari, ya, seni pertunjukan dan seni rupa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Potensi ini menjadi daya tarik bagi turis asing untuk berkunjung ke negara-negara yang ada di wilayah ASEAN. Sekalipun memiliki persamaan dalam hal segi tarian barangkali kelas 6, jadi setiap negara juga itu memiliki tarian, begitu, hanya konsepnya yang berbeda, ya, begitu. Sama halnya dengan di kita di Indonesia kelas 6. Setiap daerah, setiap provinsi itu memiliki tarian khas, ya kan? Namun, ya, maksud dan tujuan daripada tarian tersebut itu berbeda-beda, ya. Ada jenis tarian yang merayakan hasil panen, ada tarian juga yang mungkin bisa mewakili bahwa kemenangan dalam berperang. Banyak sekali makna yang terkandung dalam sebuah kesenian, khususnya tari, begitu kelas 6. Sama halnya dengan mereka-mereka yang ada di negara lain, ya, kesenian-kesenian yang ada di negara lain dalam bentuk tari ataupun yang lainnya, tentu itu semuanya memiliki konsep yang berbeda-beda. Sekalipun secara umum itu adalah dalam bentuk tarian, seperti itu kelas 6. Baik, kita lanjut kelas 6. Ya. Nah, perbedaan yang ketiga adalah dengan penduduk. Bagaimana dengan penduduknya di negara-negara ASEAN, begitu kelas 6 secara umum. Kalau kita kemarin pada pembahasan ke-1 secara spesifik, artinya secara khusus masing-masing negara kita bahas, ya. Dan sekarang kita akan ketahui perbedaan secara umum daripada penduduk di negara-negara yang ada di wilayah ASEAN. Yang pertama adalah suku bangsa. Dalam wilayah ASEAN terdapat banyak sekali kelompok suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan karakter yang berbeda. Ya, misalkan kalau di Indonesia itu ada Jawa, ada Sunda, ada Melayu, ada Bugis, ya kan, ada Asmat, banyak lagi yang lainnya, ada ratusan suku bangsa yang di Indonesia, itu pun sama, memiliki karakter yang berbeda, bahasa yang berbeda, ya, kesenian yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Ya, jadi unsur-unsur daripada pembentuk suku bangsa itu banyak sekali kelas 6 yang memang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada juga misalkan seperti di Thailand, ada suku Thai. Nah, kemudian suku bangsa yang lain yang menghuni daripada wilayah negara-negara yang ada di ASEAN itu kelas 6 adalah Melayu. Suku bangsa Melayu itu banyak kita temukan, termasuk di kita di Indonesia, ya kan? Selain daripada di Indonesia, suku Melayu itu adalah dapat kita temukan juga di Malaysia, Singapura, dan juga Brunei, kelas 6. Ya, kita serumpun dengan mereka. Kemudian di Singapura juga ada Tiongkok. Tibet dan Burma itu adalah suku yang mendiami daripada wilayah Myanmar. Kemudian ada Laosian, yaitu adalah orang Laos, atau suku khas, atau suku penduduk asli daripada Laos. Ada suku Khmer yang mendiami Kamboja. Ada juga suku Filipino yang mendiami daerah Filipina atau negara Filipina. Dan juga ada bangsa Vietnam. Tentu dari kesemuaan daripada suku-suku tersebut, kelas 6 yang menghuni di keseluruhan negara ASEAN itu adalah memiliki ciri khas dan karakter yang
berbeda-beda. Kemudian selanjutnya kelas 6, bagaimana dengan agama yang dianut oleh penduduk daripada negara-negara yang ada di ASEAN. Ya. Penduduk ASEAN mempunyai keragaman pemeluk agama, ya, misalnya Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan beberapa keyakinan lokal yang dimiliki oleh penduduk beberapa negara ASEAN. Keyakinan lokal itu seperti apa kelas 6? Keyakinan lokal itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh wilayah tertentu dalam suatu negara. Ya, contoh misalkan ada semacam keyakinan yang percaya bahwa Tuhan itu ada pada sebuah batu ataupun ada pada sebuah roh, begitu ya kelas 6. Nah, itu adalah kepercayaan yang khusus berada ataupun dianut, ya, diyakini oleh satu wilayah yang ada pada negara-negara di ASEAN. Seperti itu kelas 6. Baik, kita lanjut kelas 6. Ya. Nah, bagaimana dengan potensi-potensi alam dan budaya yang perlu dikembangkan di negara-negara ASEAN? Di antaranya adalah sumber daya hutan bisa dikembangkan untuk produksi kayu, obat-obatan, rotan, dan bisa juga dijadikan sebagai tempat wisata. Karena tadi kita sudah ketahui bersama kelas 6 bahwa di Asia Tenggara itu adalah beriklim tropis secara umum, sehingga tentu semua negara yang ada di ASEAN itu memiliki hutan, ya, dan sehingga hutan tersebut itu bisa diberdayakan atau dimanfaatkan sebagai bahan produksi, baik itu kayunya, kemudian sumber daripada obat-obatan, dan juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata, begitu kelas 6. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya tambang yang melimpah bisa jadi pendukung perkembangan industri yang ada di negara-negara ASEAN dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor untuk mendapatkan devisa, ya. Bagaimana dengan istilah tersebut kelas 6? Apakah kalian bisa memahami, ya? Sumber daya tambang. Saya jelaskan sedikit kelas 6 ya. Mempertegas apa yang sudah kita ketahui bersama tadi, bahwa yang dimaksud dengan barang tambang itu adalah hasil daripada eksplorasi alam, ya, di mana di alam itu ada barang-barang yang bisa ditambang, ya, ada bahan-bahan yang bisa ditambang seperti minyak bumi, ya kan? Minyak bumi itu seperti apa ya? Salah satunya ketika kita semua ini menggunakan sepeda motor, maka kita menggunakan bensin, ya. Bensin sebagai bahan bakar itu adalah hasil daripada bahan tambang. Ketika kalian melihat ibu kamu misalkan memakai perhiasan berupa emas, maka emas juga itu hasil tambang, ya. Nah, daripada hasil barang tambang tersebut kelas 6 sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing negara tersebut dan sebagian diekspor. Nah, apa yang dimaksud dengan ekspor kelas 6? Ekspor itu adalah suatu kegiatan di mana, ya, suatu negara menjual hasil produksinya kepada negara lain. Dan untuk mendapatkan devisa, apa coba devisa? Devisa adalah pendapatan yang diperoleh suatu negara dari hasil kegiatan ekspor atau menjual suatu barang hasil produksinya kepada bangsa atau kepada negara lain, seperti itu kelas 6. Baik, kita lanjutkan kelas 6. Nah, pertanian juga bisa dilakukan lebih modern agar produksi pertanian di kawasan ASEAN bisa meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk ASEAN yang terus meningkat pesat jumlahnya. Nah, yang dimaksud dengan pertanian dilakukan lebih modern itu seperti apa kelas 6? Ya, tentu yang dimaksud ini adalah pertanian yang sudah mengadopsi hasil-hasil daripada teknologi, ya. Seperti halnya di kita, ya. Kalau di luar negeri itu sudah lain lagi ceritanya kelas 6, ya. Contoh di kita saja. Dulu ketika kita membajak sawah, maka kita tidak ada cara lain kecuali menggunakan kerbau ataupun sapi, ya. Nah, sekarang apabila kalian melihat di sawah-sawah para petani kita, maka sudah menggunakan moda traktor. Artinya mencangkul itu sudah menggunakan mesin, seperti itu kelas 6. Dan ini adalah yang dimaksud dengan pertanian dilakukan secara modern. Itu salah satunya kelas 6, ya. Banyak lagi contoh yang lain yang nanti kalian bisa temukan. Contoh-contohnya bagaimana pertanian yang dilakukan secara modern, begitu kelas 6. Kemudian selanjutnya adalah pemandangan alam tropis yang indah bisa menjadi tujuan wisata dunia. Contoh jangan jauh-jauh lah, ya. Di kita kelas 6 di Indonesia.
Indonesia itu adalah negara yang berada pada ruang lingkup iklim tropis. Sehingga banyak sekali tempat wisata yang indah di Indonesia. Ya, apalagi kalau kita misalkan melihat begitu tayangan di timur Indonesia seperti di Lombok, di Bali, ya kan? Kemudian di Papua, ya. Raja Ampat itu adalah terkenal dengan keindahan alamnya begitu kelas 6, ya. Dan itu adalah dimiliki hampir oleh setiap negara yang ada di wilayah ASEAN, sehingga pemandangan alam tropis ini bisa menimbulkan suatu keindahan sehingga bisa menjadi tujuan daripada wisata dunia seperti itu kelas 6. Kemudian selanjutnya adalah hasil laut berupa ikan, kepiting, teripang, rumput laut, lobster dan lain sebagainya misalkan, ya. Itu juga bisa menjadi produk unggulan pada setiap negara seperti itu kelas 6, ya. Baik, kita lanjut kelas 6 pada slide berikutnya. Nah, ini apa coba? Negara-negara ASEAN itu memiliki ciri sebagai berikut. Ya, jadi secara umum ini ya, kelas 6 tidak ada di buku, cuman ini adalah menambah pengetahuan saja untuk kalian begitu kelas 6, ya. Jadi ciri-cirinya negara ASEAN itu secara umum seperti apa? Yang pertama adalah compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Kemudian yang kedua adalah fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Ya, jadi terpisah-pisah di sini maksudnya adalah dipisahkan oleh laut ataupun selat, seperti itu kelas 6. Ya. Kemudian yang ketiga adalah elongated, yaitu berbentuk memanjang, contohnya adalah Vietnam. Dan terakhir adalah protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar, seperti itu kelas 6. Ini adalah ciri-ciri umum daripada wilayah negara-negara ASEAN, ya. Ini sebagai tambahan pengetahuan saja buat kalian seperti itu kelas 6. Baik kelas 6, kiranya demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mencerna dengan baik dan juga bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Dan untuk penugasan, nanti kalian akan dapatkan dari Bapak dan Ibu Guru di sekolahnya masing-masing begitu kelas 6. Untuk sementara dicukupkan sekian begitu kelas 6. Jangan lupa kalian untuk tetap menjaga kesehatan, jangan lupa taat kepada orang tua, rajin belajar begitu kelas 6, dan sampaikan salam saya kepada orang tua kalian. Mudah-mudahan ayah dan bunda kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kelas 6, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.